Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riri Septiani Agam dengan NIM 220160053 akan mempresentasikan materi tentang diskusi. Di sini saya akan membagi materinya berdasarkan beberapa poin. Kita masuk saja kepada poin pertama, yaitu pengertian diskusi. Saya mengambil pengertian dari beberapa ahli, yaitu yang pertama, menurut Hasibuan dan Moegino tahun 2011, metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran di mana guru memberikan kesempatan kepada siswa, kelompok sampai kelompok siswa, untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah. Yang kedua, menurut Zuhirini dan kawan-kawan tahun 1981, metode diskusi adalah metode di dalam mempelajari bahan atau menyampaikan bahan dengan jalan mendiskusikannya sehingga berakibat menimbulkan pengertian serta perubahan tingkah laku murid. Berikutnya adalah langkah-langkah berdiskusi. Langkah-langkah berdiskusi ini terdiri atas 3 poin, yaitu yang pertama, langkah persiapan. Dalam langkah persiapan itu yang kita lakukan adalah yang pertama, merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat umum maupun tujuan khusus. Yang kedua, menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, menetapkan masalah yang akan dibahas. Yang keempat adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi, misalnya ruang kelas dengan segala fasilitasnya, petugas-petugas diskusi seperti moderator, notulis, dan tim perumus manakala diperlukan. Berikutnya adalah pelaksanaan diskusi. Di dalam pelaksanaan diskusi ini terdapat beberapa poin yang kita lakukan, yaitu yang pertama, memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat mempengaruhi kelancaran diskusi. Yang kedua, memberikan pengarahan sebelum dilaksanakan diskusi, misalnya menyajikan tujuan yang ingin dicapai serta aturan-aturan diskusi sesuai dengan jenis diskusi yang akan dilaksanakan. Yang berikutnya adalah melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta diskusi untuk mengeluarkan gagasan atau ide-idenya. Yang kelima adalah mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang dibahas. Hal ini sangat penting sebab tanpa pengendalian biasanya arah pembahasan menjadi melebar dan tidak fokus. Tahap berikutnya adalah menutup diskusi. Dalam menutup diskusi ini kita memperhatikan 2 poin, yaitu yang pertama, membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai dengan hasil diskusi. Yang kedua adalah mereview jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh peserta diskusi dengan umpan balik untuk perbaikan selanjutnya. Kita masuk kepada materi pembahasan yang ketiga, yaitu tentang hambatan berdiskusi. Hambatan dalam diskusi biasanya adalah setiap orang menginginkan segera dicapainya persetujuan atau kesimpulan. Sikap seperti ini menghalangi jalan menuju terjadinya perubahan sikap para siswa oleh mereka sendiri. Perubahan sikap ini lebih penting daripada yang lain dalam proses belajar mengajar lewat formasi diskusi. Perubahan sikap yang dimaksudkan adalah setiap siswa mau mendengarkan pendapat orang lain, sensitif dan kritis terhadap pendapat yang berbeda, maupun menghadapi pendapat orang lain yang berbeda dalam konteks yang sama dan sebagainya. Materi berikutnya adalah tentang tempat duduk berdiskusi. Dalam tempat duduk berdiskusi ini terdapat beberapa denah, yaitu yang pertama, denah tempat duduk letter U. Tempat duduk yang seperti ini lebih memudahkan seseorang guru untuk memberikan materi. Semua siswa akan memerhatikan guru dengan baik. Tempat duduk yang seperti ini juga efektif untuk meminimalisir siswa yang kurang memerhatikan guru. Dengan menerapkan denah tempat duduk letter U, guru bisa lebih efektif dalam mengawasi para siswanya. Yang kedua adalah denah tempat duduk letter O. Denah tempat duduk seperti ini ditujukan untuk menyampaikan materi debat, sehingga para siswa lebih leluasa untuk mengemukakan pendapatnya. Berikutnya adalah denah tempat duduk berkelompok. Tempat duduk seperti ini sangat efektif untuk menunjang proses belajar mengajar dengan metode berdiskusi.
Tempat duduk yang seperti ini memudahkan para siswanya untuk berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Para siswa bisa mengemukakan pendapatnya dengan jelas. Yang berikutnya adalah denah tempat duduk model auditorium. Meskipun tempat duduk yang seperti ini tidak mendukung kegiatan belajar aktif dan mengurangi gerak siswa, tidak ada salahnya mencoba tempat duduk seperti ini untuk menghindari kebosanan dalam kegiatan belajar mengajar. Berikutnya adalah denah tempat duduk berhadapan. Sama halnya dengan denah tempat duduk berkelompok, model tempat duduk ini seperti ini juga efektif untuk menunjang kegiatan belajar dengan metode berdiskusi. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang manfaat berdiskusi. Manfaat berdiskusi diantaranya yang pertama, siswa memperoleh kesempatan untuk berpikir. Yang kedua, siswa mendapat pelatihan mengeluarkan pendapat, sikap dan aspirasinya secara bebas. Yang ketiga adalah siswa belajar bersikap toleran terhadap teman-temannya. Yang keempat, diskusi dapat menumbuhkan partisipasi aktif di kalangan siswa. Yang kelima, diskusi dapat mengembangkan sikap demokratif, dapat menghargai pendapat orang lain. Yang berikutnya adalah dengan diskusi, pelajaran menjadi relevan dengan kebutuhan masyarakat. Berikutnya adalah tentang unsur-unsur diskusi. Secara garis besar, unsur-unsur diskusi ini terdiri atas 3 macam, yaitu yang pertama adalah materi. Masalah yang didiskusikan merupakan suatu persoalan yang dibahas oleh peserta diskusi untuk dipahami, diketahui sebab-sebabnya, dianalisis, dicari jalan keluarnya atau solusinya, diambil keputusan yang tepat. Terbaik di antara yang baik atau tak baik sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Masalahnya adalah persoalan yang ada antara harapan dengan kenyataan. Oleh sebab itu, kegiatan diskusi merupakan suatu upaya untuk menemukan cara menghilangkan, mengatasi, atau memperkecil jarak antara harapan dengan kenyataan. Kriteria masalah yang layak didiskusikan antara lain yang pertama, menarik perhatian peserta, yang kedua, aktual dan menjadi pembicaraan umum, yang berikutnya adalah berguna bagi peserta, masyarakat, atau bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Berikutnya adalah baru, yaitu belum ada atau belum dibahas sebelumnya. Yang berikutnya adalah langka, jarang ada. Yang berikutnya adalah menyangkut kebijakan untuk umum atau penting sebagai public figure. Berikutnya mengandung alternatif pendapat atau multidimensional. Yang berikutnya adalah membutuhkan pertimbangan yang matang untuk penentuan kebutuhan. Unsur yang kedua adalah manusia. Manusia sebagai pelaksana terdiri dari yang pertama, moderator. Moderator bertugas membuka, memperkenalkan pemasaran dan menulis, membacakan tata tertib, mengarahkan dan mengatur arus pembicaraan, menyampaikan kesimpulan, serta menutup diskusi. Yang berikutnya adalah notulis. Notulis bertugas mencatat hal-hal penting dalam diskusi, baik teknis maupun materi pembicaraan. Yang berikutnya adalah peserta. Peserta bertugas mengikuti kegiatan diskusi secara aktif, bukan sebatas mendengar belaka, melainkan bisa juga memberikan tanggapan, pertanyaan, dan lain-lain. Berikutnya adalah pemakalah atau penyaji. Penyaji bertugas menjelaskan isi permasalahan yang telah dipersiapkan sebelumnya dalam bentuk makalah. Yang berikutnya adalah perlengkapan. Perlengkapan terdiri dari perlengkapan dalam pelaksanaan diskusi, meliputi pemilihan tempat yang akan dilaksanakan dalam diskusi, sarana seperti LCD, viewer, dan sebagainya. Pembahasan berikutnya yaitu tentang jenis diskusi. Jenis diskusi ini antara lain yang pertama adalah diskusi kelas. Diskusi kelas atau juga disebut diskusi kelompok adalah proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh seluruh anggota kelas sebagai peserta diskusi. Pada diskusi kelas, peserta duduk setengah lingkaran, guru bertindak sebagai pemimpin, dan topik sudah direncanakan. Berikutnya adalah diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil dilakukan dengan membagi siswa dalam kelompok-kelompok, jumlah anggota kelompok antara 3 sampai 5 orang. Pelaksanaannya dimulai dengan guru menyajikan permasalahan secara umum, kemudian masalah tersebut dibagi-bagi ke dalam sub-masalah yang harus dipecahkan oleh setiap kelompok kecil. Ketua kelompok menyajikan hasil diskusinya. Berikutnya adalah simposium. Simposium adalah metode mengajar dengan membahas suatu persoalan dipandang dari berbagai sudut pandang berdasarkan keahlian.
Simposium dilakukan untuk memberikan wawasan yang luas kepada siswa. Berikutnya adalah diskusi panel. Diskusi panel adalah pembahasan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa orang panelis peninjau yang biasanya terdiri dari 4-5 orang di hadapan audiensi. Berikutnya adalah bus group. Bentuk diskusi ini terdiri dari kelas yang dibagi-bagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri 3-4 orang peserta. Berikutnya adalah syndicate group. Dalam bentuk diskusi ini, kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 3-6 peserta. Masing-masing kelompok mengerjakan tugas-tugas tertentu atau tugas yang bersifat komplementer. Yang berikutnya adalah informal debat. Biasanya bentuk diskusi ini, kelas dibagi 2 tim yang agak seimbang besarnya dan mendiskusikan subjek yang cocok untuk diperdebatkan tanpa memperhatikan peraturan perdebatan formal. Berikutnya adalah fishbowl. Bentuk diskusi ini terdiri dari beberapa orang peserta dan dipimpin oleh seorang ketua untuk mencari suatu keputusan. Tempat duduk diatur setengah melingkar dengan 2 atau 3 kursi yang kosong menghadap peserta diskusi. Berikutnya adalah the open discussion group. Kegiatan dalam bentuk diskusi ini akan dapat mendorong siswa agar lebih tertarik untuk berdiskusi dan belajar. Keterampilan dasar dalam mengemukakan pendapat, mendengarkan dengan baik, dan memperhatikan suatu pokok pembicaraan dengan tekun. Berikutnya adalah brainstorming. Bentuk diskusi ini akan menjadi baik bila jumlah anggota terdiri dari 8-12 orang peserta. Setiap anggota kelompok diharapkan dapat menumbuhkan ide dalam pemecahan masalah. Kita masuk kepada pembahasan terakhir, yaitu tentang praktek diskusi. Kita mengenal prinsip dasar diskusi, yaitu aturan atau prinsip-prinsip dasar di dalamnya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain, yaitu yang pertama, menghindari terjadinya debat kusir. Debat kusir adalah perselisihan pendapat yang terjadi tetapi tanpa dilandasi alasan yang jelas. Yang kedua adalah menyanggah atau menolak pendapat orang lain harus didasari oleh argumentasi yang kuat dan meyakinkan. Berikutnya, dalam diskusi setiap peserta dituntut untuk aktif menyampaikan pendapat-pendapatnya, bahkan seringkali terjadi saat seseorang menyampaikan pendapatnya, teman yang lain menyelanya. Yang berikutnya adalah tidak ada pemenang dalam diskusi. Yang dicari atau didapat dari diskusi adalah mufakat atau kesepakatan bersama yang didapat dari berbagai pendapat yang ada. Sekian pembahasan terkait dengan diskusi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.